Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati kita pada saat ini untuk menerima renungan firman Tuhan. Adapun tema yang akan kita pelajari hari ini adalah hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kemudian di ayat 6 berbunyi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, Daud menulis ayat ini karena pengalaman-pengalaman hidupnya. Karena dia tidak mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama, dia tidak mendapat ketenangan dengan kedua orang tuanya. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan dasar seorang anak adalah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang tuanya. Tetapi tidak dengan Daud. Ayahnya, ibunya menolak dia. Dan Daud tidak mendapat ketenangan di rumah bersama dengan orang tuanya. Daud juga tidak mendapat ketenangan bersama dengan saudara-saudaranya. Daud menuliskan di dalam Mazmur 69 ayat 9, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Daud tidak nyaman di rumah. Ketika dia pulang misalnya dari pekerjaan dan tiba di rumah, dia menjadi orang asing. Dia tidak merasa home di rumahnya sendiri bersama dengan saudara-saudaranya. Tidak ada ketenangan. Kemudian Daud juga tidak mendapat ketenangan di tengah-tengah lingkungan di mana dia tinggal. Karena di dalam Mazmur 69 ayat 13 berkata, aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Daud seringkali menjadi bahan pembicaraan, bahan gosip. Daud seringkali dibully oleh orang-orang yang ada di sekitar di mana dia tinggal. Dia tidak mendapatkan ketenangan di lingkungan rumahnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, Daud juga tidak mendapat ketenangan di tengah-tengah pekerjaannya. Ya, ayahnya Isai memberi tanggung jawab kepada Daud untuk menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi apa yang terjadi di tengah pekerjaannya? Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35, Daud mengakui bahwa hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, mengejarnya dan melepaskan domba dari mulutnya. Kemudian apabila ia datang berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pekerjaan dan usahanya, Daud terancam oleh binatang buas. Ada singa, ada beruang yang selalu mengintai dia. Tidak ada ketenangan di tengah pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, Daud tetap berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang yang berharap pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Dan Daud pun akhirnya mengalami itu. Ya. Dan karir Daud semakin naik ketika oleh pertolongan Tuhan dia berhasil mengalahkan Goliat yang selama ini menjadi momok dan ancaman bagi tentara Israel. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, sejak Daud berhasil mengalahkan Goliat, Saul mempercayakan Daud menjadi seorang prajurit. Dia disuruh berperang kemana saja dan Daud mengalami kemenangan karena pertolongan Tuhan. Tetapi kenaikan karir tidak menjamin ada ketenangan. Karena di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 11, kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Saudara, Raja Saul lah yang memberi
kepercayaan kepada Daud untuk menjadi seorang prajurit yang gagah perkasa. Tetapi Raja Saul yang sama juga yang punya niat dan menyuruh orang-orang suruhan, menyuruh prajurit-prajurit elitnya untuk mengamat-amati, mengintai dan membunuh Daud. Saudara, Daud menyadari walaupun Tuhan mengangkat dia semakin naik, karirnya semakin naik, tapi itu tidak menjamin ada ketenangan. Itu sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, akhirnya Daud pun ada di puncak karir. Ya, setelah Saul mati, dia pun betul-betul menjadi raja, saudara, atas seluruh bangsa Israel. Dan itulah puncak karir yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi di puncak karir itu pun sebenarnya dia tidak mengalami ketenangan yang sejati. Di dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Saudara, di puncak karirnya masih banyak musuh, bahkan anaknya sendiri yang akan membunuh dia. Tidak ada ketenangan. Dimanapun di dunia ini tidak ada ketenangan. Tetapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mengalami ketenangan di pekerjaanmu, di rumahmu, hubunganmu dengan orang tua dan saudara-saudaramu, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketenangan sejati, harapan yang sejati hanya terletak pada kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, bagaimana Daud menjaga hubungannya tetap dekat dengan Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud, dia bersekutu kepada Tuhan melalui pujian, melalui doa, melalui saat teduh setiap hari. Saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur itu sebenarnya adalah kumpulan lagu-lagu. Ya, kumpulan lagu-lagu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, misalnya kita lihat di dalam Mazmur pasal 5, perikopnya dikatakan di sana doa pada pagi hari. Mazmur pasal 4, doa pada malam hari. Dan semua ini dilakukan oleh Raja Daud. Ketika dia pagi-pagi dia bangun, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia berdoa dan menyanyi kepada Tuhan, memuji Tuhan. Ketika malam hari sebelum dia tidur, dia berdoa, menyanyi dan memuji kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi banyak tantangan, banyak musuh, di pasal yang ketiga dikatakan nyanyian dalam menghadapi musuh. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika saudara menghadapi banyak musuh? Yang dilakukan oleh Daud, dia selalu memuji dan menyanyi kepada Tuhan. Kemudian di pasal yang ke-6, doa dalam pergumulan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan pun Daud itu tetap memuji Tuhan. Dia tetap menyanyi, dia tetap memuji Tuhan. Kemudian di Mazmur pasal 76 dikatakan nyanyian karena berkat Allah. Jadi ketika Daud mengalami berkat yang berkelimpahan, dia tetap bersyukur, dia tetap menyanyi kepada Tuhan. Bahkan di pasal yang terakhir dari kitab Mazmur, yaitu pasal 150, Daud menyimpulkan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, gaya hidup kita sebagai seorang umat Allah harus menjadi seorang pemuji, penyembah Tuhan. Di dalam pasal 119 ayat 164, Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Bapak Ibu, berapa kali dalam sehari saudara memberi waktu untuk memuji Tuhan? Ketenangan kita, kedekatan kita dengan Tuhan hanya melalui persekutuan kita, melalui doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud untuk dia tetap dekat dengan Allah, yaitu bersekutu dengan firman Tuhan. Saya katakan tadi bahwa kitab Mazmur adalah kumpulan lagu-lagu. Ada satu pasal di sana, pasal 119, itu adalah pasal yang terpanjang dari kitab Mazmur dan juga dari seluruh Alkitab kita, kitab suci kita.
karena terdiri dari 176 ayat. Saudara, pasal 119 ini pengakuan Daud bahwa orang yang hidup menurut firman Tuhan pasti berbahagia. Itu sebabnya saudara, di dalam pasal 119 ayat 47 Daud berkata, "Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai." Dia sangat mencintai firman, dia sangat mencintai Taurat Tuhan dan bersekutu dengan firman. Itulah yang membuat Daud tetap dekat dengan Tuhan, dan kedekatan dengan Tuhan itulah sumber ketenangan yang sejati dalam hidup Daud. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami hari ini? Ada gelombang, ada persoalan, ada ketidaknyamanan, ada ancaman mungkin, ada pergumulan yang berat. Bolehkah kita meneladani Daud? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami meneladani kebenaran firman ini, untuk kami mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya dekat dengan Engkau kami merasakan ketenangan. Berilah ketenangan, berilah kedamaian kepada seluruh umat-Mu di situasi apapun yang mereka hadapi. Kami tetap tenang karena kami dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.